استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه إلى العلماء وإلى الصالحين خصوصا رحمه مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الكلام والشيخ محمد بشر الأنور بن هادي إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا والأهل وعلى أجمعين وأصولنا وفراعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وسمعتنا الله يحيي درجاتنا الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغدر عنه سقما ولا ألاما وارزقنا غير طول العمر إلى فوق المحسنين توصلنا إلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين على هذه النية يا رب العالمين وعلى كل ما نوى به السلف الصالح لحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العظيم العظيم العليم maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bighairi hisab yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan 3 daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlay. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta, jangan yang kelima, maka kamu binasa. 4 golongan ini termasuk menuntut ilmu, gurunya, muridnya, yang mendengar benar aja ada berkitab, lawan nang menulungi membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan awak. Bupati kita yang menulungi memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling sekumpul ini. Bupatinya garing. Nah, kita doakan mudah-mudahan namun bagus, baik. Mun bagus baik. Nyaman kalau tadi berjalan di hadapan sini. Kenanakan orang tua ada juga yang kadang mau diaspal. Ada ulun jangan diaspal. Namun awak yang diaspal hancur ya. Malam tadi aku berjalan keliling. Dia merasain yang aspal dasar nyaman, yang masih bolobok-lobok dasar kedepokan juga motor. Berjalan tadi, meriksa gawian Allah Ta'ala perantara bupati.
Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saben malam berjalan tanpa pengawal, tapi senjata tetap ada. Dia waktuin pedang. Jalan mana sasrat nang kada bagus, sidin sorong nang mengetahuinya. Kada dalam jalan tompakan. Jadi sidin perbaiki jalanan itu. Nang mana ada orang-orang kelaparan, kulit sidin ke rumah mendilakan sidin gandum, ganjil sidin ketep sidin rumahnya. Saben malam, Sayyidina Umar macam-macam, hendak guring siang karena pegawai di kantor, macam apa guring malam, lamun meneliti keadaan rakyat itu nang di dalam rumah masing-masing. Ngalih mencari jalan guring di antara keduanya. Begitulah orang-orang bujur-bujur pejabat. Kalau guru nang bujur-bujur memperhatikan muridnya, bagaimana caranya murid supaya cepat mengerti, bagaimana supaya murid jangan ke situ kemari, dan lain-lain lagi. Guru nang bujur-bujur guru selalu fokus pikirannya itu kepada muridnya. Pemerintah kepada kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah dengan guru seperti itu, maka rakyat menjadi bagus. Apabila kada, rakyat menjadi susah, menjadi fakir miskin. Sinfani minan nas idza salaha jami'un nas. وإذا فسد جميع الناس أو كما قال العلماء والأمراء. Itu di antara dalilnya. Jadi di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama. Terserah lawan yang berdua inilah, mau dibawa ke mana masyarakat ini? Mau dibawa ke surga, mau dibawa ke neraka? Itu tugas ulama dan tugas pemerintah membawa masyarakat kemana. Kalau ulama dengan pemerintah menurut kata fatwa ulama, berarti seia sekata. Ulama mengatakan haram, pemerintah mencegah. Ulama mengatakan gawi, pemerintah membantu. Insya Allah rakyat akan menjadi sejahtera dan bagus. Tapi kalau sudah umara atau pejabat itu jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap ulama, dan ulamanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab, maupun mendengar, maupun mencinta atau pembantu ulun Haji Mailani sakit keras di rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adab yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa memusuhi atau menyambat Haji Mailani, langsung sama luar menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun Haji Mailani. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap Rasulullah nantinya di akhirat. Karena kita berdua ini berjuang, satu dengan ilmu, satu dengan harta. Di amwalikum Haji Mailani wa ampusikum ulun. Di rumah
mulai Jumat tadi sampai esok seminggu. Rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat, khusus mendoakan Haji Mailani supaya ia sembuh dari penyakitnya. Dan pemakanan kurangnya 41 ikut. Seban hari di rumah. Tanda kita bersahabat, nang bujur-bujur sahabat. Apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru, membaca Yasin dan sholatan kamilah 11. Tapi kalau kada menganggap guru, maka kada tapi mendoakan dan kada tapi membacakan Yasin dasar kesembuhan gurunya. Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi nang menyayangi guru sedikit. Nang sayang lawan guru itu sedikit. Memang sudah sampai itu tulisannya. Di zaman Rasulullah aja ada nang kafir, ada nang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah kada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kada membantu. Bahkan kalau urusan yang nyaman, ia umpat. Urusan yang sakit, ia bertinggal. Ringkasnya, kalau urusan keluar duit, orang munafik kada hakun. Kalau cagar dapat duit, ia katuju. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama. Ada golongan kafir, yaitu nang kada umpat. Ada golongan munafik, umpat, tapi nang nyamannya, nang sakitnya kada hakun. Semua Allah Ta'ala balas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kekafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita fardu ain meyakinkannya masing-masing mulai balik berakal, yaitu alimun, artinya yang mengetahui. Maka mustahil yang kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersangatan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah balaki orang alim, kada jarang paling alim di Martapura kecuali si laki-laki itu. Bini-bini itu nang ampun laki ngaran are atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa. Karena inya dapat anugerah laki nang paling alim di seluruh Martapura. Kada orang ampunnya inya itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala nang alim. Ampunnya kita. Tinggal kita aja lagi merasa sugihkah diisi Tuhan nangka itu, atau kita ini merasa dia walau bisi Tuhan nang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan nang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah, di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita kada kegilaan, diukur bisi Tuhan Allah Ta'ala nang alim babanaran, gembira hati kadakan. Nang kebanyakannya orang munafik, gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semuanya.
Munafik apabila sudah sehat, tertawa, hanya imung. Apabila sudah berduit, imung. Pangkatnya tinggi, imung. Pula warga banyak, imung. Itu munafik tak. Tapi kalau orang beriman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau kada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imung daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina lin-nas munafik hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqattara min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya. Ini menuntut ilmu, baru datang saja, baru hilang. Baru datang, baru hilang. Maka datang ke bulan pas karena sholat, waktu hilang kan karena sholat juga. Ada penyupan, namanya sifat. Orang menghendak karena sholat itu datang terus-terusan, jangan bawa ya. Sekehendakinya menuntut ilmu, hendak datang-datang, kadang aja. Macam mana hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah. Berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bahanu di sini duduk, manu balik, pulang kembali duduk. Jangan. Haituma tastaqim yuqaddirlaka Allah najahan fi ghabiril azman. Wa annahu istaqamu 'ala at-tariqah la asqaynakum ma'an ghadaqa. Ini apa? Mbakmu ada, mbakmu pada ada, duduknya manu di sini, manu di sini. Nah itu karena kita kada belajar adab. Di sini, man la lahu adab fahuwa adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Aku nak bertakwan bahwa orang nang kaku di sinilah. Kalau orang hendak menonton sepak bola luar negeri itu, atau orang nak menonton tinju dunia, satu karcis untuk masuk ke majelis itu bayarnya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta. Itu pun kelas yang paling di belakang jika mendaftar. Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta karcis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga diberi hisab, kada wani mengeluarkan duit 50 juta, kalah lawan orang kafir. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad sampai itu menggunakan duit untuk masuk surga kada berhisab? Kada sayang, sebab Tuhan menghurupi duit kita itu dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wasakhiru habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun umur.
cagar masuk surga kada berhisab, kada mengeluarkan 50 juta. Lihat orang kafir hendak melakukan tinju sarondega menyerabat bubar ya saudara. Kalau kan menyesal 50.000 keluar itu adanya. Ya namun yang main pulang 2 bulan akan datang nukar pulang karcis. Berapa kali tinju dunia naka itu? Seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga kada berhisab bayarannya 50.000 ya tak ada hakun. Mun kawajar ₹5 aja tak karcisnya atau begeteng perai makannya 2 piring. Kada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman, ya kan? Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman. Iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga kada berhisab. Kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mengukur kita ini berimankah atau bernafsukah? Masing-masing aja lagi, sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita kubur masing-masing. Guru Seman dikubur Sidin, aku dikubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nang hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan kada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah, ada diamnya. Ada yang dapat warisan harta, ada digunakannya. Ada yang dapat warisan pakaian, kan pakainya. Itu misal. Ada yang dapat warisan ilmu, kada dipakainya. Di antara ilmu, perbedaan antara akal dan nafsu. Kalau akal, wani 50 juta untuk masuk surga kada berhisab bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, "Adal musi'i qadaru wa adal muqtiri qadaru." Sesuaikan dengan asugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga, banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga, sadar kesusahannya. Surga pun balain. Namun yang murah duitnya, murah juga namanya. Rumahnya itu kan buruk. Namun rumahnya hanya larang harganya, nangka itu juga. Tapi sama dia bisi rumah, tapi balain-lain. Hendak masuk surga kada berhisab gratis. Kemana menganggap akal itu nafsu belaka. Ada pulang artinya orang mengamalkan ayat ini. Wabidha hendak najaitumur rasul faqaddimu ila sadaqah adal musi qadaran waqtil qadaruh qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang mengamalkan ayat itu wajar itu jelma ambil ilmu buat tarif. Apabila kada sampai tarifnya kada kau mengambil ilmu itu di situ daripada semuanya.
Coba kan biarkan orang nonton sepak bola lawan apa tadi tinju aja. Jadi sorong kita sudah pada mengamalkan sodako harta ulang yang mengamalkan disambat di pulang dari sudah sorong kada memakai orang yang memakai disambat di bulan kasambat di Quran. Guru mengambil hadiah itu khud min amwalihim sodaqatan ayatnya. Pahamlah, nang menyampaikan apabila anda sesuaikan nyawa memberi dengan kasugihan nyawa ada al-musi'i qadaru wa al-muqtiri qadaru. Lamun hendak berdapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqad bimanil sadaqah. Sesuaikan sedekahnya dengan kasugihannya. Anda nang menyampaikan nang itu bah itu jengarnya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakannya. Jadi orang yang memakai Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat hari tempo belajar tasawuf, guru belajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wal batilu maqbulun ghairu mardudi. Guruku bahari membaca qasidah itu. Hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan sesat maqbulun ghairu mardudi. Tidak ada satupun nang mencegah dan menolaknya. Cocok dengan orang banyak. Ayo, tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada juga bang yang mulai timbul sudah ngarannya garu sikap. Panderanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi tuntung cuci darah boleh. Polisi di hadapan, kan di hadapannya polisi kok nyot tret nyot kan di hadapannya jauh kurang mati kah itu. Innalillah tulisannya itu baik karena menggabkat dia. Men 20 motornya kasihan hilang drodot isinya hipah lawan tahu sikap. Bah namun kita kegatalan lah ambil sikap di Garut. Ada daerahnya polisi, kalau daerahnya polisi pintar diparakinya supir itu abah guru di belakang langsung hendak gugur motornya berataan lah bakal pinggiran hendak gugur berataan. Nah hanya tahu yang di belakang ini komandan Garut Sikap. Garut Sikap yang ada di sini yang jaga di parkir ada Garut Sikap yang ada jaga di parkir datang kada satu lawan nang di sini nang di parkir ini menjaga rahat pakan maling sepeda motor. Datang Garut Sikap yang lain dikiranya nang ini anak mecuntang pukulnya karena nang ini bangun mukul pulang karena nyawa murid siapa murid dulu juga sama kabarnya tapi karena juga belum jagal nang orang jagal Garut Sikap ada anak nang orang bujur jagal
orang kasih sayang lawan kita. Kita hendak maatap, baluman lagi kita turun, untung sudah atap kurang maatap akan. Jukung kita hendak diperbaiki, diangkat, balon lagi masang tapih, masang selawar hendak mengangkat jukung, sudah jukungnya kurang mengangkat akan. Kalau seraba kurang, itu namanya. Kalau masih bercampur sauran, kurang gagalnya. Ya, hari ini aku jadi komandan Galuh Sikat. Isok aku ke Banjar pulang cuci darah, hati-hati, nang innalillah itu bakal pinggir lah. Jangan dihalangi lagi. Menggadar ulun berubah krian melihat motornya itu durus. Dematnya nang 21 motor ini mau nyesikum aja nang ngecek motornya terujuk nang di belakangnya merujuk. Ada bertahan lagi, artinya seorang menyikat dirinya. Alhamdulillah selamat aja. Si Ikong di antara mereka, aku mesami kalau dalam mesanya, dasar sikat bujur darunya. Pak Buruan pada di mesami sedang orang, tungarannya di dalam tugas. Panderanya itu ada mati kurang kematian, inna lillah wa inna rajulullah, itu menakutkan ibadah itu. Mensampat datang inna lillah, ada takutan juga orang yang maksiat itu sadang selata. Inna lillah, tulisannya siapakah yang memberikan informasi itu? Isok abah dicucuk pula. Doakanlah mudahan urat-urat yang dicucuk bekas senayan tadi bisa diulang, jangan sampai terjadi kegagalan. Mudah-mudahan besok dicuci, karena hari Rabu cuci pulang. Tangan kiri sudah kembali bagaimana asal, sudah, alhamdulillah. Doakan Abah, doakan Haji Mailani tadi. Jadi jalur ulun Mailani mun ada orang tak macam-macam suara nang sumbang lawan ikam. Ikam itu nang kaya orang jaga gawang dah. Baka pinggir itu dah. Jadi mun ada nang merujuk terujuk gawang nang bincul siapa? Injak. Jangan seorang menghadapinya maka muncul minta Rasulullah nang dikemukakan. Jadi orang itu menyambat ke Rasulullah, orang itu menghina Rasulullah, orang memadahkan Rasulullah, memeras. Khudz min amwalihim itu kepada Rasulullah ayatnya. Idza najaitu Rasul kepada sahabat, hendak berpandar jalur Rasul, jangan kadang memberi hadiah. Jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran banyak perubatan yang di Quran, war Quran jalannya. Kada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya, hingga kada memakai. Ulang yang memakai dihina, ulang. Di rumah sakit ini mulai hari Jumat malam Ahad, biar gua angkat, bawa ke rumah sakit malam Ahad itu tambah darah. Nyata karena darah di sini paru-paru kiri, di sini paru-paru kanan, di tengah-tengah di atas ini ada darah. Namun dokter mengatakan kanker, barah itu kan ada butuh nanahnya itu ya akar. Pecah barangnya sudah, tinggal lukanya lagi nang balon. Nah, paru-parunya itu sebelah hilang karena inya perokok berat. Barangnya pecah sudah, kasihannya.
Isukan tadi di telepon itu coy, ingat tinando jak orang bini jepong, tertawanya namun sedang hati mun tertawa lambat saja mati lagi. Ya biasa orang anak mati itu karena tinando lagi, abahnya ya, kada tinando lagi, bini kada tinando lagi, ayo ditakut ni tinando jak orang bini tertawa, punya tertawa dan mati lambat saja mati lagi. Kalau Habib Husin berapa lain, Imam Banyunda, apabila nyawa mau minum, ada mati nyawa. Itu dari masalahnya dari perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang hendak menonton dunia aja, wani mengalurkan duit 50 juta. Nah hendak masuk ke kada bisa, lagu nang berpere-pere aja. 3 minggu lagi kita masuk surgaan pulang, pemakanan pulang. Mudahan berbanyak nang tupak makannya. Sebulan sekali sedangnya. Ini kan gua pintaan kada. Bah gua pintaan Allah Ta'ala tahunya. Allah Ta'ala tahu dia hasbi min su'ali ilmuhum. Ya Amit tabi millata Ibrahim Fattabi'u millata abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, Fattisin nasa tajidhum aqariba. Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa samunyaannya persis kalah nang menyangat. Bukan kawan, kalah menyangat pulang. Mun kita bakal kawanan zaman sekarang bilang hendak diikutinya aja, bilang hendak pernah wisanya aja kita. Matinya Imam Ghazali sembahyang jadi di atas apa mengikut imam menang di dalam masjid. Tafsir berjamaah juga. Pada akhirnya di atas apa rumah mengikut imam menang di masjid. Dalilnya alimun yaitu dalil sifat ilmu adanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala mengetahui dengan semua sesuatu. Yang wajib diketahuinya, yang mustahil yang harus. Alimun bikulli syai'in. Kada ada sesuatu yang kada diketahui Tuhan. Dalam, luar diketahui Tuhan semuanya. Ayo Pak, Aguslah wae. Wanita maling nyimpan semalam. Kenapa nih? Jual maling di sini. Bangnya pada saat muring. Cuma sirin migau asarnya minto. Ini musim maling, orang ngasugi datang ke buru bari ulun amalan supaya jangan sampai kehilangan. Jauh-jauh minto aja nyawa. Bila sudah hendak puling, baca racak-racak. Aku tahu kurang mengarang indah kehilangan. Bah berapa nama amal ya aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu sampai guring tak igo aku tahu berbalik maling datang bahkan maling bangun majolongnya lagi sunyi begamat pulang maling berbalik sudah aku tahu guru agama apabila ingat aku tahu kada wani menyimpan nang benar
sedikit pun yang benar kadawani menyimpan, semua disampaikan walau jiwa taruhannya ulil haq walau ala nafsi, asal ingat aku tahu. Kalau inya kada ingat aku tahu, takutan menyampaikan yang benar, takutannya macam-macam. Wani menagur nang benar kada kenapa nang salah karena takutan. Padahal aku tahu orang sugih ape aku tahu kada wani nya menyembunyikan sifat bakhil di dalam hatinya karena Tuhan tahu di hatinya ini ada bakhil dan ingin. Tuhan tahu biarnya pada pemurah, namun dasar engken Tuhan tahu aja. Apa arti Tuhan tahu? Tuhan membalas. Nah itu, ingat situ nang kawan di pender lawan montok. Arti Tuhan tahu membalas. Orang nang engken dibalas Tuhan. Nah pembalasannya diantaranya yang disebut tadi, dimusuhi Allah. Jadi pangkatnya itu apa? Musuh apa? Musuh Allah. Kan gampangan musuh Allah. Walau ini jadi guru agama, apalagi sudah bunga terdahulu engken pula musuh Allah. Mudahan anak bini kita jangan menjadi musuh Allah. Nya ada juga nang laki pemurah nang bini apik. Ada nang laki pemurah nang bini apik. Ya kan nang laki telah membagi-bagi pakaian, nang bini tukang bagiakan aja. Kalupang menuruti dasar nang lapihan dibagi-bagi juga. Banyaknya pula warga yang susah tapi bisi pakaian. Seorang di rumah bata tanah lemari pakaian yang kada terpakai kuning, ya kan dibahayakan karena kuning sudah penghulunya. Ini kada. Sekali mau yang kuning-kuning itu dijual pulang di pasar. Rombengan sedang terletak sedang namun bisi-bisi langkah itu ya di mapa-mapa kan mengatakan kita tahu menakutkan lu pikir lu hendak menang dari aja pulang aku pernah tahu ya resikonya masing-masing. Anu lagi bahkan namun siwak kaliangan Tuhan ada siwak. Dari arti siwak itu barat sebelah sini nah anu kertas minyak yang sebelah sininya kertas yang biasa. Karena mau jalan nah mereng terusnya barat belah maka itulah lakinya Pak pemurah bininya apik siwak. Jadi kalau jangan ini jalannya mereng kada saya kada sapamanderan. Tapi lamun nang bininya pemurah nang lakinya pemurah iya nang siang malam bisi tamu namanya kada bulik-bulik tamu kecuali makan. Karena laki punya duit nang bini bagawi-gawi memberi makan tamu. Nah itu saya sekat. Lamun nang laki punya duit nang bini lawan makanannya lawan bini duduk aja bini tuh
pas pegawai kada duit kada keluar nyurungi tamu kada apa kada sedang ini kira-kira apa telah pikiran nambah ya tapi menambahin angka 2 sama kayak tujuan ya karena bela laki duitnya ini begal-begawi yang betakun tak mau di waktu apa hari ini kesentam undang kafe arti kafe itu apa oh ini kan nyambut abah tak apa-apa nyambut rumahnya tak mama menyunyuki duit apa-apa hari ini waktu kesentamun apa undang apa-apa artinya waktu undang juga disuruh ke tamu kenapa ada tamu itu berdulu membuat jalan bau guling undangnya ambil berberat ini beri makan orang bunyi harap beri makan orang semuanya tapi dagingnya sakit jadi jangan dapat nasi sebungkus sesuapan nasi minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap hal akwalnya dan minta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Kalau sudah Tuhan tahu dan membalas, kita hanya minta lawan Allah, ya Allah tolongilah segala hal ehwal hamba. Sebab hal ehwal kita diketahui Allah. Misalnya kita sakit, tahu kan Tuhan? Ya kan? Nah, minta ya Allah yang tahu ulun sakit, tolongi. Kita kada berduit, Tuhan tahu kada. Ya Allah yang tahu aja, nah ulun kada berduit itu artinya tolongi. Kita dimusuhi orang. Misalnya aku Haji Mailani dimusuhi orang, ya kan? Ingat Tuhan tahu aja. Bah macam apa? Ya Allah yang tahu aja. Tolongi. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah ulun dimusuhi orang, yang aja lagi nang menolongi ulun. Pertama minta tolong lawan Allah pada setiap hal ehwal. Hal ehwal itu macam-macam Ngaran hal ehwal itu sudah menjadi bahasa kita. Tapi lawan Tuhan minta tolongnya kadang lawan beruntung walau banyak ada beriwak di rumah lalu mengambil menyen udah cukup beruntung walau mana tolongi cucukian kada beriwak sudah seminggu tolongi Bapak juga rupanya tak turunan beruntung walau beruntung mana soalnya nang bermata seminggi ujar presiden nang elon ujar presiden lawan wapres apa-apa keperluan apa lapor aja sama saya akan membantu sepenuhnya. Matiku Tuhan dan ini kalau bisa kok yang itu yang ini minta nama lapor lawan nomor 1 nomor 2 itu ada pernah malahan membangun langgar ini nah almarhumah menyepatlah disambat ibu tim puluhan kali hendak membantu
bangunan langgar kita ini. Apa jawabanku? Saya membangun ini musola, duitnya lebih dari cukup sekian. Kita di situ kan bahasa menjilat-jilat lawan orang yang mati terdahulu pada kita. Prinsip minta tolong lawan Tuhan di dalam segala hal ehwal. Ma'ajar, ya Allah, dia minta wajibnya. Tolong ya Allah. Jadi imam, ya Allah, dia minta tolong ya Allah. Tanpa pertolongan tiang, kalau kau mengajar, kalau kau jadi imam, kalau kau baca doa, kalau kau baca maulid, kalau kau baca maulid dan sebagainya, asal dipakai setiap hal ehwal, alimun sama tak? Alimun sama. Ini kalau pemakaiannya ini, rasukannya ini, nah matinya ada gurunya nang murabbi marasuk, ada nang mursid membaca. Kalau membaca membaca udah. Cara pemasukannya memakainya ini ngarannya murabbi. Apabila sudah dapat murabbi mursid, kada boleh lagi mendengar pander orang lain. Usulan orang lain tuh jangan diherani, karena orang lain dari guru kita tuh banyak usul ini, padahal orangnya bukan syekh kita, bukan murabbi kita, bukan mursyid kita. Itu ngarannya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tak umbang ambing, ada satu kisah. Orang sudah diberi Tuhan syekh murabbi mursyid, kemudian minta izin untuk boleh ke kampung. Beberapa orang gurunya memberi izin. Nang satu boleh ke kampungnya melihat ada seorang ulama di kampungnya melihat nang goib, nang di hati orang, nang dalam tanah, nang di atas langit. Lalu terpikir di hati si murid, oh ulama nang di kampung ini hebat pada guruku kada kayak ini, guruku kada melihat orang gaib. Nah, berubah kecintaannya lawan syekh murabbi mursyidnya, maka dicabut Tuhan seluruh ilmunya. Yang satu boleh ke kampung melihat ada ulama yang bisa berjalan di atas banyak. Tagaretek di hatinya, guruku kada bisa berjalan di atas banyak. Diambil Tuhan ilmu yang di hatinya, karena menghinakan gurunya, mengutamakan yang dilihat di kampung. Matinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Yang satunya melihat ada seorang ulama sembahyang antara langit dan bumi di hawa, bergeretek di hatinya guruku kalau bisa kayak ini, diambil semuanya ilmu yang di dadanya karena menghinakan perguruan, gara-gara melihat yang ada berlainan daripada guru. Ada yang satunya duduk lawan ulama yang di kampung, ulama dari ke Mekah sejenak dan bulik sejenak. Bagaretek di hati si murid ini, guruku kada kawa bulik datang ke Mekah seijib mata, diambil juga semua ilmunya, dan semuanya nang empat ini ditulis menjadi penghuni neraka jahanam karena menghinakan waliullah.
man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Gara-gara melihat nang pina model-model nang kada jadi awak diri pemburuan seorang, padahal sidin berapa tahun mau penak seorang. Nah itulah artinya ujian bagi orang-orang menuju jalan Allah sangat banyak rintangan dan ujiannya. Selain daripada minta tolong kepada Allah dari setiap hal ehwal, minta dipelihara oleh Allah dari kejahatan dunia serta akhirat. Sebab Tuhan tahu keadaan itu nang wayah ini, Tuhan tahu nang akan datang Tuhan tahu. Dunia Tuhan tahu, akhirat Tuhan tahu. Nang baik di dunia akhirat Tuhan tahu, nang jahat itu juga. Bahkan mana kita nang bungul ini minta tolongi setiap pekerjaan dan minta peliharaan daripada semua kejahatan dunia dan akhirat. Itulah cara-cara amaliyah makrifat nang Tuhan bersifat alimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fisyarihi amin. Bayanu anna niyata ghayru dakhilatin tahta al-ikhtiyar. Perkataan yang akan datang menyatakan sejelasnya bahwa yang sebenarnya niat kita itu tidak masuk di dalam ikhtiar seorang hamba. Dengan niat itu kata termasuk di dalam ikhtiar kita. Jadi sama-sama anugerah dari Allah. Ikhtiar itu dia usaha. I'lam anna al-jahila yasma'u ma dhakarna minal wasiyah bitahsinin niyah wa taqsiriha ma'a qawli sallallahu innamal a'malu binniyat fayaqulu fi nafsihi inda tasrifihi aw tijaratihi aw aqlihi nawaitu. Ya kan? Hai penuntut ilmu, yakinlah bahwa orang yang masih jahil, dia tatkala mendengar pembicaraan kami yang lewat daripada wasiat kami memperbaiki niat, memperbanyak niat beserta sabda Nabi, semua amal dengan niatnya, maka si orang yang masih jahil menganggap bahwasanya setiap dia hendak mengajar ilmu lalu berucap di dalam hati sahjab mengajar. Kata-kata di hati sahjab mengajar itu adalah ikhtiar. Dan dia menganggap itu yang disebut niat, padahal itu ngarannya hadisun nafsi, itu ngarannya panderan hati, bukan niat. Salah itu ada salah. Bagaimana salahnya? Nang pander hati dipadahkan niat, di situ salahnya. Niat itu indiat. Indiat itu berbareng dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau dirasa. Ikan kalau merasa panas, timbul di hati hendak bernaung. Apabila panas, pak hendak bernaung, niat berimbang. Apabila dingin, langsung hendak berselimut, itu niat. Kada perlu hati sahjaku berselimut supaya hilang dingin karena Allah dan min Tuhan. Jelas ada.
64 potong 18 berapa? 64 potong 20 minta 43-an ya. 63 potong 20 40 sekitar 43 tahun sudah aku hendak diumumkan ulang di Martapura bahwa aku sesat gara-gara ini, gara-gara perbedaan antara niat dengan imbias, dengan imbias dengan hadisun nafsi, antara imbias dengan hadisun nafsi, sampai ada di antaranya anak baulah surat kabar dibagi-bagi di seluruh Kalimantan bahwa aku ini adalah kadar berniat sembahyang. Tapi akhirnya orang itu namanya sebelum mati minta ampun dan mengaku bahwa aku tuh umur tapi anum ilmu. Pas saja sudah innal batila kana zahuqu, artinya innal haqqa kana sabitan, berbalikannya kan. Tapi kadang salah nang ikam di hati itu Joko sumpah yang fardu asar ampat karaat. Kadang salah cuma nang itu lain pada niat. Nangarang niat itu ikam berdiri dah takutnya anak bapak. Ikam berdiri itu anak bapak. Nah iya sudah itu iya sudah. Cuma balon bagi limbahnya nyata sudah, nyata sudah. Nang hendak sembahyang itu waktu nyata sudah. Jadi waktu itu di situ kotor harus saya disimpul. Kenapa lebih baik lagi? Ya mana mau makan pinjul itu? Ada perbelangan itu muang. Jelasnya sudah naga ini pere pulang sarut pulang parut mulai sudah berisi lawan banyu ini mulai banyu ini berisi. Nah batang pahan tujuh batu naga si bangkot mulai tapi itu kena ditarik taringnya pulang bajunya ditarik harba ditarik pulang. Sedang sudah supaya umat Nabi Muhammad mengerti napa nangka bujurnya niat macam apa supaya bujur lawan Tuhan masih berilmu. Bapari laku tah nangka apa sudah Tuhan alimun sedang sudah gratis pulang ada bayar napa dalam keadaan gagaringan ke ini nah pulang sampai mas lagi ya tak ada aja yang memusuhi jauh mengasih sayangi jauh memarasi kasihan sidin aturannya istirahat ya tetap saja sidin jauh kayak itu. Nang dilihat kesalahanku, namun melihat kesalahanku jangan kesalahan aja. Nang bujurnya ada sebelah aja. Coba nah, au tijaratihi atau berdagang, au aklihi makan lalu berucap di hati, nawaitu an udarriza lillah. Au nawaitu an attajira lillah. Au nawaitu an aqula lillah. Dalam hatinya berucap, saja aku mengajar karena Allah, saja aku berdagang karena Allah, saja aku makan karena Allah. Wa yakunnu anna dzalika niatan.
dianggap ijazah kata-kata hati sahjaku itu niat ngarannya gini orang jahil haihata jauh ya kan jelas kan sudah ada kan lain tulisannya aku belajar tadi di mana dibaca dia dapat guru serman pulang kayak ini juga fadzalika haditsun nafsi maka lamun di dalam hati ngarannya bacaan hati bukan ya. Lamun dimuntong nawa itu sauma badin itu wahati tulisan itu ngarannya pandermon lamun diusak ngarannya hati fikrin bukan niat jelas au intiqalun min khasirin ila khasirin atau namanya itu ngarannya berpindah dari satu kotor ke kotor yang lain tapi bukan yang disebut niat jadi dapat pahala kagak menentukan sahnya amal lah kagak sebabnya bukan niat nang menentukan sah amal itu niat sedangkan nang ini bukan baik hadis nafsin maupun hadis tulisanen maupun hadis fikrin tiga ini bukan niat bukan menentukan sahnya amal dan bukan menentukan pahala wan niyatu bimahzilin min jami'i dzalik dan sebenarnya niat itu bukan dari yang tiga di atas itu wa innaman niyatu imbi'atun nafsi tetapi yang sebenarnya niat itu dorongan dalam hati tunjulan di dalam hati ada yang menunjul kan ada di hati kena hendak makannya nah itu kan ada hendak itu aja niatnya apabila langsung menyuap ngarannya mukorona apabila hendak makan sedang bermasak ngarannya cita-cita yaitu azam antara azam dengan niat lain azam terdahulu niat mukorona ya mudahan anak bini kita ini menjadi orang alim walau pada mengajar tapi alim sebigi-sebigi itu mengerti wa tawajjuhuha wa mailuha ila ma zaharaha dan menghadap si hati kita dan mencintai hati kita kepada enam kelihatan bagi si hati. Apa yang dilihat hati dicintainya lalu dihadapnya. Pertama hati kita tuh melihat, yang kedua cinta, yang ketiga menghadap. Kalau sudah menghadap pasti cinta di dalamnya, pasti melihat hasilnya. Jadi kalau sudah berdiri betul tentu di hati itu sudah ada melihat sembahyang dan sudah ada cinta sembahyang. Apalagi dimontong jelas sudah ada niat. Nah disinilah menurut Imam Ahmad bin Hanbal innamal a'mal binniyat innama kanatil a'mal binniyatiha. Ada pernah yang disebut amal tanpa ada di dalamnya niat. Ngaran amal itu ada niat di dalamnya. Lamun kada ada niat, ngarannya tar amal. Istilah kita tahajud. Tahajud artinya kada bersing sing saja.
Singhaja itu ya lah jauh. Singhaja aku. Lawan artinya ia juga sakon. Sakon itu sak aku. Jelasnya saudara, berapa ratus tahun kitab ini Imam Ghazali tentang apa? Setiap orang datang balaya, datang ke rumah, mesti membawakan kitab. Ini hadiah Habib Anu, Guru Anu. Ada tamu pulang datang jangan memberi pulang kitab ini. Kitab itu ada berupa tasawuf, ada berupa fikih, ada kitab berupa amalan, doa dan salawat macam-macam. Semua itu hanya Abah simpan dan Abah kumpulkan. Sebab ini orang menunjuk ada memberi ijazah dan kada bertanggung jawab. Walau kayak apa menariknya, isi kitab tadi Abah kada ungkap. Nang Abah amalakan, nang sudah diberi ijazah dan sanad oleh guru Abah walaupun sedikit. Karena kita sudah bisi mobil, nang dapat dijamin keselamatannya. Ini ujian yang datang berduri ini ujian terus ujian kada pernah hentinya. Hari dahulunya ada tamu dari Kanada, pemimpin Islam Stanser, apa? Islam Stanser, kenapa? Islam Sintar Tasir. Apa nih kita melihat juga, kalau bisa nyambat juga Islamic Center apa? Dari Kanada, Amerika Serikat. Beliau adalah turunan Sayyidina Hasan. Bawakan kitab juga tasawuf, amalan, fikih, ayat kalimat. Mati buruku yang memimpin, yang memberi ijazah sudah ada yang ada yang memberi amalan buku tarekat. Mati aku ada ya guru yang belajar tarekat sudah. Ujian itu terus datang. Andai kata satu biji amalan itu aku ambil, lawan guru sudah kurang sedikit cintanya aku. Nah, mata kalau digambar. Nah, menang ini lawan kada tahu diadab ini berat sekali. Melalahu adab wa wajab. Macam apa anak sampai ke hadrat Tuhan? Namun kita ini bahanuk motor sini buat manuk motor sini berwincak-wincak gugur benar. Sudah ada motor sebutin kita menuju surga juga, tenang-tenang di situ aja. Terus lagi ada terpesona lawan orang lain-lain pula. Sorong sudah kada mendatang, lawan ini yang datang kada itu ujiannya. Anna fihi gharabaha, nang nampak di hati itu ini nang datang ujar hati kan ikan sebenarnya sudah mantap sembahyang berarti cocok pada di hati sembahyang ya kalah. Amunnya mantap baca Quran cocok caranya Quran itu, tapi itu hanya azab. Kalau sudah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nah itu ngarapnya sudah ada di situ. Ini niat. Banyak mulai niat terserah. Lamun ikan kuring lalu membaca tahu. Adalah berniat. Kada ada itu malamnya mah hijau. Atau orang ini lah aku hampas. Mikrofon ke awak ikam lah, ikam tak ambung, batu hajar lah ikam tak ambung tu. Tungarannya tak, bukan ba, kalunya ba adanya ba ambung.
Kalau ta'amul lain. Kan macam apa lah kita sampai pada mengerti dua. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Aku mendoakan anak buahku termasuk murid, mudahan diberi Tuhan fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, jadi ulama amilin. Itu aja sudah terdekat. Insya Allah namun jadi ulama amilin pasti warisnya Nabi. Al ulama warasatul sudah. Apabila mawaris orang Nabi pengaruhnya bakula lawan atas amunnya pada mawaris datang di mana pulanya? Bakula di mana pada mawaris? Dapat nafkah adanya. Imma ajilan wa imma ajilan wa imma sigra warat tabi atau wakena. Apabila sigra ngarannya muqaranan, apabila kena ngarannya azam. Wal mailu idza lam yakun la yumkinu istirahuhu wa ihtisabu bi mujarradil irada bardalika كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام وأميل إليه bermula cinta si hati apabila tidak ada ya niscaya kadang mungkin maulah dan mausahainya. Jadi kecintaan hati itu kadang kawan berulah-ulah. Maka niat tadi cinta kepada sesuatu yang nampak lawannya, lalu dihadapinya menunjukkan cintanya mujur. Itu ngaran niat. Nah, kalau sudah cinta itu kadang awalillah, niat pun kadang awalillah. Ini keterangan bahwa niat kadang termasuk di dalam ikhtiar. Bahkan yang demikian seperti kata-kata urang nang kelaparan, sahjaku hendak benar makan jarnya, dan aku ketujuh benar lawan makanan jarnya. Sudahlah makan tak? Nah, belum marahnya. Jadi berarti ada niat kalau itu adalah al-qalina faridi nawaitu an akshifa fulanan wa uhibbahu wa u'azzimahu biqalbi, atau kata-kata orang nang farid. Napa farid tak? Orang nang kada di sifat asyik, nang kada di sifat asyik. Nah pengaruhnya lama untuk, ya kan? Bangunakan, kada mau bangun juga, terus dibangunakan kasar mengaruh, lalu berucap di hati, sahajaku asyik dengan si anu, dan sahajaku mencintai si anu, dan sahajaku menghabiskan isi hatiku untuk si anu tadi. Mbak sudah si anunya ada di hadapannya, guring, mun orang asyik ibu. Jangan yang di hati ada di hadapan, tabayang aja di hati sesudah hadis. Ingat kalau bukan wow, hadis. Pada kamu halus, maka yang demikian itu kada diterima akal. Kurang ada dari tiga keinginan. Balla tariqa ila kitab yasar ila qalbi la sayyi wa ma yadhi ila tawakkuli wa nahwa.
Bahkan tidak ada jalan untuk mengusahakan supaya hati kita itu menuju kepada sesuatu dan mencintai sesuatu itu dan menghadap akan sesuatu itu, melainkan bisa di asbab itu harus menyiapkan sababnya, ya kan? Sababnya, ya tadi harus menyiapkan sababnya. Sembahyang hukumnya wajib, waktunya sudah sampai, ngarannya ada, rakaatnya 4, rukunnya 13. Siapkan sababnya dulu, hasilnya tugi. Hasilnya sembahyang tak tugi, wa'mur ahlaka wastabir la nas'aluka nahnu. Nah itu sudah siap sabab-sababnya itu, hati kepingin hendak, apalagi sembahyang duha. Wadduha kenapa jadi bersumpah dengan duha? Karena duha itu mulia. Sembahyang dianggap di waktu duha. Sembahyangnya ngarannya sembahyang suci. Orang yang mengamalkan sembahyang duha kada dengan susahnya. Asalnya orang yang biasa aja menjadi maliyun gara-gara mengamalkan sembahyang duha. Doanya pun, ya Allah, rezeki di langit turunkan. Wah, ini juga jangan lambat. Kalau di bumi keluarkan, kalau jauh parahkan, kalau dikit banyak kan, kalau haram halalkan. Kalau hendak diambil orang, sangat kan. Awas karena mengamulakan. Ujar guruku bahari doa bakarasan. Main doa gampang. Ya sudah kan makan doa. Udah, aku mulai mendengar sampai ini duha kan bisa tinggal 12 rakaat lagi. Bahabar dikatakan Allah alimun. Allah tahu aja kalau sahabat. Kalau sahabat kena dia nyatakan alimun. Sababnya dulu kita tahu. Wadzarik mimma qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdiru alaihi. Nah, mengusahakan sababnya ini ada yang kita sanggup samunyaan, ada yang kada, ya kan? Ya kan? Ada yang sanggup, ada yang kada. Wa inna ma tamma itun nafsu ila fi'li ijabatan bil gharabil ba'isi al-muwafiqin nafsul mula'ini laha. Hanya saja menuju oleh hati kepada memperbuat sesuatu sebagai menyambut undangan bagi maksud yang mendorong yang sesuai dengan keinginan hati tadi. Wa ma lam ya'taqidil insanu anna darabahu manufun bi fi'lin minal af'ali fala yatawajjahu nahwahu qasduhu. Ada sesuatu yang tidak meyakinkan manusia bahwa tujuannya tergantung dengan perbuatan itu, maka mustahil tujuan hatinya menghadap ke sana. Selama ia ada yakin kepada sesuatu, kada bakal ia mengerjakan sesuatu itu. Mantap. Yang sudah dimantapkan hati itu yang digawinya. Ya kalau wadzalika mimma la yaqdiru ala i'tiqadihi fi kulli harujul jalan.
في كلهم وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فريضا غير مصروف عنه بغرض سبيل العفو منه. Hanya saja hati mantap apabila tidak ada godaan di kanan, di kiri, di depan, di belakang selain dari yang satu itu aja. Jadi selama kita itu satu yang dihadapi itu sembahyang, maka kita mengangkat takbir sekali aja. Allahu Akbar. Sebab tidak ada lain dari sembahyang. Nang jadi lawan Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kalau kiri kanan muka belakang atas bawah banyak sekali was-was. Wa dzalik la yumkin fi kulli waqtin. Tapi kalau manusia banyak urusan, kadang kawan kayak itu pasti banyak yang menarik di depan, di belakang, di kiri, di kanan, atas, bawah. Jadi kesalahan dari kita sendiri kebanyakan urusan. Oleh sebab itu Tuhan mengatur fa idza tama'nantum faqimus shalah. Tenang dulu baru sembahyang. Kalau belum tenang, tidak dinamakan sembahyang. Kalau orang lapar, makan dulu. Kalau tak makan terus, beheran dulu. Sebab kalau beheran, makan terus. Ini jadi kalau orang hendak makan terus, sembahyang, kalau bisa tenang, menahan kantor depan, kumpang kampis. Kalau kelaparan, itu pernah makan. Kehausan, nak minum. Jadi supaya jangan ada was-was, selesaikan dulu seluruh yang lainnya. Fa'idat ma'nanto baru fa'aqimus shalah. Wad-dawa'i was-sawarifu laha asbabun katsirah biha tajtami'u wa yakhtalif dhalika bil asbab wa bil ahwal wa bil a'mal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سرقة عذاب ولا حساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل محمد وعلى ما شاء الله له. أنتم معك